Halo Libra, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Libra hari ini? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, semakin berkelimpahan berkat dalam kerendahan hati. Amin. Libra, kali ini mari mau ngajak kamu, ayo kita cari tahu tentang sisi lain dari dirinya yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini, ya. Sisi lain yang akan dia mati-matian tutupin dari kamu, atau memang saat ini masih belum dia tunjukkan ke hadapannya kamu. Oke, siapa dia ini? Boleh siapa aja ya Libra ya. Boleh dia ini mantannya kamu, boleh dia ini yang sekarang sedang menjalin sebuah relationship dengan kamu, entah itu dalam bentuk pernikahan kah atau dalam bentuk pacaran kah ya. Namun bisa juga pembacaan ini kamu tujukan kepada dia yang jadi gebetannya kamu. Kamu sedang seneng nih dengan seseorang gitu ya. Jadi ingin tahu apa sih sisi-sisi lain dari dia gitu ya. Oke, baik. Namun sebelumnya Libra di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, hingga hanya akan resonate ke sebagian orang saja. Maka dari itu Libra dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Oke, baik, kita langsung mulai ya. Sisi lain dari dirinya adalah nah, ini bisa jadi adalah seseorang yang sebenarnya kurang sabaran dalam hidup gitu ya. Dia mau segala sesuatunya itu immediately, segera datang gitu ya. Misalnya dia ingin jadi orang kaya, dia ingin jadi orang sukses, dia ingin mendapatkan cinta gitu ya. Dia ingin ada dalam sebuah relationship gitu. Nah, tetapi dia kayak merasa bahwa harusnya itu datang dengan mudah dalam hidupnya dia gitu. Oke? Jadi di situ ada kayak rasa apatis atau pesimis atau kemarahan gitu ya, yang bolak-balik ini kalau mari lihat narikin dia gitu loh, mempengaruhi dia. Nah, ini bisa jadi sebenarnya adalah orang yang punya banyak harapan. Namun saking banyaknya harapannya, dia nggak tahu dari mana dia harus memulai, bagaimana caranya dia harus memulai gitu ya. Semakin banyak harapannya dia, semakin banyak kayak yang menghimpit di dirinya sendiri gitu ya. Pikiran-pikiran, harapan-harapannya dia menghimpit diri dia sendiri gitu. Jadi akhirnya dalam tindakan nyata, orang ini kalau mari lihat tidak terlalu banyak melakukan sesuatu gitu ya dalam kehidupan nyata tadi, dan apatis, bisa saja ini tindakannya males-malesan kayak gitu ya. Nah, di sana jadi ini bosenan, iya bisa juga bosenan, dia tidak bisa menikmati proses dalam hidupnya dia gitu ya. Kurang mampu dia di sana. Jadi emosi-emosinya dia gitu ya, apakah ini bisa aku dapatkan, apakah itu bisa aku miliki gitu ya. Jadi kecemasan, ketakutan, jadi itu menghabiskan energi yang ada di badannya dia, sehingga daya kreatif gitu ya, daya cipta di seseorang yang kamu pikirkan ini kayaknya jadi nggak ada gitu ya, berkurang gitu, low banget energinya. Nah, di sana yang kayak gini, mau ini pindah-pindah pekerjaan, atau mau ini nganggur lama, jomblo cukup lama, dan bahkan apa yang dia miliki itu bisa-bisa diabaikan sama dia gitu. Kalau mari bilang ini sebenarnya karena kebanyakan keinginan ya. Dan yang celakanya itu tadi, keinginannya ini hanya sampai di ranah mimpi, tidak dia wujudkan dalam dunia nyata. Jadi ini bisa orang yang bingung banget gitu ya. Nah, yang gaya-gaya kayak gini, ini bisa jadi follower. Bukan dia jadi leader, bukan dia yang jadi pemimpin dalam hidupnya dia. Lah, orang dia bingung gitu ya. Ini bingung. Saking banyaknya maunya, kalau ditanya bisa aja dia nih bilang aku nggak tahu mauku itu apa, inginku itu apa. Saking banyaknya gitu, jadi dia nggak ngerti yang mana yang paling prioritas, gitu ya. Jadi dia nggak tahu lagi
yang mana hanya angan-angan gitu ya, yang mana yang real. Nah, ini bisa dia mengalami kebingungan-kebingungan. Yang pastinya kalau mari lihat, hidup orang ini bisa kayak stuck kayak gitu-gitu aja, gitu ya. Apalagi ada di sini 8 koin ya, posisinya pun reversal, posisinya di sini pun terbalik gitu. Jadi dia nggak bisa menjadi master bagi dirinya sendiri, sehingga apapun yang dia lakukan itu jatuhnya nanggung. Kebanyakan, yang mungkin tidak semua ya, ada beberapa mungkin pencapaian hidupnya dia, tapi kebanyakan ya, apa yang diangan-angankannya itu hanya sebatas hanya diangan-angan gitu. Jadi dia bukan yang mumpuni dalam hidupnya dia gitu ya, belum mumpuni dia di sana gitu. Bukannya dia mudah merasa puas, mungkin dia bilang kayak gini aja cukup gitu ya, tapi hati dia ini atau ego dia, bukan hati ya, ego ya, ego dia ini tetap akan meronta, tidak ini nggak cukup, harusnya dapat lebih, harusnya seperti ini, mestinya seperti itu gitu ya. Tapi ketika dia bilang mesti atau harus, dia nggak jalankan di sana gitu ya. Jadi ini orang lebih banyak kayak nahan diri dia sendiri. Bahkan kayak Mari bilang tadi, apa yang dia miliki itu bisa-bisa tidak dia rawat, bisa-bisa tidak dia jaga gitu ya. Bisa kemudian dia abaikan dan berharap kepada hal-hal lain, ini gitu ya. Jadi kalau Mari bilang bingungan gitu ya, udahlah apati, pesimis, bingungan kayak gitu. Ya, bingung dia, apa sebenarnya tujuan dari hidupnya dia, masih belum jelas kemana sebenarnya arahnya dia. Terlalu banyak yang dia ketahui gitu ya, tapi hanya sebatas ketahui aja gitu, bukan yang menjadi ilmu bagi hidupnya dia, hanya kayak kitab hafalan aja, tahu dikit yang itu, tahu dikit tentang ini, hanya dikit gitu. Nggak ada yang benar-benar dia profesional di dalamnya, mengerti lebih dari 50% tentang sebuah hal itu gitu ya. Jadi serba nanggung gitu ya, nanggung banget. Nah, oke. Kemudian kita lihat, jadi energi power ya, powernya dia itu agak kurang kita. Nah gini, itu tadi ya. Jadi tadi Mari bilang dia ingin banyak hal gitu, dia ingin populer, terkenal, kaya raya, dia ingin jadi apa kayak gitu ya. Tetapi dia kurang mengambil tanggung jawab untuk mensukseskan diri dia sendiri, mendapatkan apa yang dia mau itu. Dan orang-orang seperti ini bisa nih ya, terlalu bernostalgia. Aku kan dulu dari orang kaya, terlahir dari keluarga kaya. Aku kan dulu terlahir dari keluarga. Jadi yang memori-memori masa lalu dia itu, dia pikir itu menyata untuk dia hari ini, padahal dia masih belum jadi siapa-siapa gitu ya. Nah di sana. Dan kalau Mari lihat jalan sendiri dengan diri dia sendiri, kayaknya dia ini nggak mampu gitu. Dia tuh kayaknya butuh banyak orang yang jadi cheerleaders bagi dia. Hayo kamu bisa, hayo semangat ya. Lebih cocok kayak gitu untuk memotivasi orang-orang kayak gini, menghidupkan dia kembali. Ini banyak boboknya gitu ya. Dia terjaga, dia jalan, dia makan, dia minum, dia beraktivitas, tapi masih posisi terjaga. Belum terbangun dia secara spiritualnya dia. Nah kayak gitu ya. Jadi dia mau apa nih, sesuatu yang mudah didapatkan tanpa harus bertanggung jawab, tanpa harus mengalami proses berliku, menukik tajam atau menanjak tajam. Dia nggak mau yang kayak gitu. Dia nggak mau gitu ya. Jadi ini dalam urusan percintaan, bisa aja dia kepengen dicintai gitu ya, tetapi dia berharap bahwa orang itu, orang yang dia taksir itu yang datang ke dia, yang mensukseskan hubungan mereka gitu. Nah di sana terlalu tinggi pride-nya
ini bisa juga terlalu tinggi harga diri sehingga dia bilang, nggak level lah aku ngelakukan kayak gitu, nggak boleh lah aku ngelakukan kayak gini. Padahal di situ kalau mari lihat energi bertanggung jawabnya itu yang kayaknya perlu ini di upgrade gitu ya. Tapi siapa yang mengupgrade? Tentu saja itu adalah PR dari dirinya dia, bukan kita sebagai pasangan gitu ya. Kita sebagai seseorang pasangan lah kita katakan gitu, hanya bisa kayak mendampingi saja. Tapi kalau dia lapar, dia mau kita suapin dia, boleh aja silahkan kalau mau gitu ya. Namun itu akan melemahkan dia dan juga akan mempersulit hidupnya kita gitu. Ada beberapa hal itu yang mesti menjadi tanggung jawab pribadi tanpa harus menggeret-geret orang lain ikut serta dalam prosesnya kita. Nah, tapi pasangan atau seseorang yang kamu pikirkan ini masih belum dia ke arah sana gitu ya. Jadi dia masih yang kayak kanak-kanak yang harus untuk disemangatin, hayo kamu bisa, hayo kamu mampu. Nah, model-model yang seperti itu yang lagi dia butuh. Bukannya gini ya, ternyata bukannya power dia nggak ada, hanya saja implementasi, hanya saja manifestasi power di dalam diri itu yang mari lihat masih agak kurang gitu ya. Ini untuk diri dia sendiri. Mungkin kalau untuk orang lain dia bisa akan menjadi pahlawan bagi orang lain ya. Misalnya dia bisa jadi seseorang yang menyelamatkan hidup orang lain gitu ya, sibuk di aktivitas sosial, sibuk begini, sibuk begitu gitu ya. Tapi kayak butuh pengakuan dari orang lain bahwa dia ini adalah seseorang. Nah, bisa aja sampai dia kayak abai ke diri dia sendiri. Sampai mana-mana yang prioritas bagi dirinya dia itu akan dinomor sekiankan bagi dia. Hanya demi mendapatkan pengakuan gitu ya, sanjung puji, sanjung puja. Nah bisa di sana gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Iya, tadi ya agak-agak kurang realistis ini seseorang yang kamu pikirkan ini. Itu bisa aja banyak teori ya, banyak teori dia ini. Nah, jadi mungkin ini orang ya cara dia untuk berstrategi dalam hidup ya, ini sedikit agak unik, justru unik gitu. Kadang-kadang dia ini kayak menyerahkan apa-apa itu kayak ke Tuhan aja gitu ya, Tuhan yang ada di luar diri. Ya misalnya kayak gini ya, aku nunggulah semesta atau aku nunggulah Tuhan ini menentukan apa untuk hidupku. Nah kayak gitu ya, sehingga dia merasa bahwa kerja keras, berjuang itu nggak penting. Nah di sana, apalagi ini kalau misalnya dia terlalu ekstrim dengan kitab hafalan tadi gitu ya, terlalu saklek dalam beragama gitu, tidak yang luas dia, terlalu apa dibilang ya, terlalu syariat gitu ya, belum yang masuk ke makrifat gitu. Sorry, ini bahasa muslimnya, terlalu didikte secara baku, tapi dia belum kayak menyaksikan Tuhan hidup di dalam dirinya. Jadi dia selalu kayak nunggu sign, dia selalu kayak nunggu
tuntunan gitu ya. Padahal tuntunan atau sign dari semesta itu kan dari dalam diri gitu loh. Gimana ya bilangnya ya? Nah pokoknya kayak gitu ya, terlalu baku gitu. Dan lagi-lagi jika dia ini datang dari keluarga yang menengah ke atas, backup dari keluarga itu sangat amat dia butuhkan. Backup dari komunitas gitu ya, itu sangat amat dia butuhkan sekali di sini. Nah, kalau tampilan luar ya, bisa jadi orang ini kayak nggak butuh apa-apa. Tapi sebenarnya di sini dia butuh gitu ya. Dia kayak yang hidup itu di langit gitu. Bukan ngerasa hidup itu ada di bumi. Hukum langit diselesaikan dengan cara langit gitu ya. Urusan bumi diselesaikan dengan hukum bumi. Nah, tetapi ini seseorang kamu pikirkan ini masih agak rancu di sana. Gitu. Ya, jadi kayak seolah-olah dia nggak butuh duniawi, padahal dia bersosial gitu ya. Kita makhluk sosial, kita punya tetangga, kita wajib berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Tapi pasangan atau orang kamu pikirkan ini, saya rasa masih belum ngeh ke sana. Masih belum ngeh. Jadi seolah-olah nanti dia akan berusaha untuk mematikan semua harapan-harapannya dia itu tadi. Saking dia bingung, terlalu banyak gitu. Gitu ya. Jadi kayaknya yang bilang bahwa tanpa harapan itu lebih enak, sebenarnya itu bagus gitu ya. Hidup tanpa harapan itu enak, tetapi bukan hanya ngomong seperti itu sebatas di bibir aja. Hanya suara untuk ke dunia luar aja gitu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya juga ngomong itu ke dalam diri dia juga. Jadi dua arah, ngomong keluar gitu ya, ngomong ke dalam diri, disaksikan oleh diri gitu ya. Itu sebenarnya lebih cocok, lebih pas gitu, lebih benar gitu justru. Ya, apa yang kita omongkan itu kita dengarkan sendiri. Nah gitu. Ya, namun bisa jadi nanti orang ini bisa kan lebih sadar gitu ya. Kalau mari lihat memang sekarang sedang berproses dia ini ke arah sana. Sedang berproses ke arah sana. Gitu. Memang melelahkan ya. Harapan itu lebih dari 10 macam dalam satu momen gitu. Bukan dicicil satu-satu. Kalau dicicil satu-satu kan oke tuh. Ini tahun ini mobil gitu ya, sampai 3 tahun. Terus tahun berikutnya beli rumah 10 pintu gitu ya. Jadi kan dipecah dia dalam satu kepingan-kepingan kecil gitu. Jadi kita ngerti, oh habis ini ke sini. Nah, tapi kalau udah di satu momen mau beli mobil, langsung rumah, langsung ini, langsung itu, keliling ke Eropa dalam satu momen. Nah, itu yang berat ya. Itu yang ruwet. Bukannya dibilang kita nggak boleh mimpi, wajib kita bermimpi gitu ya. Wajib gitu. Karena dari mimpilah kemudian mewujud gitu. Makanya disuruh gantungkanlah mimpimu setinggi mungkin. Lah itu betul. Gitu ya. Biar kita bisa juga mengaktualisasikan diri kita ini. Jangan hanya stuck gitu-gitu aja, tapi jadi lebih baik, semakin membaik gitu ya kan. Nah, di sana. Namun kalau mari lihat, bisa ini nanti seseorang yang kamu tujukan ini memang melepas keduniawian, kemudian dia masuk ke yang lebih real, yang lebih nyata, yaitu dunia spiritual gitu ya. Dunia kesejatian diri. Nah, gitu. Bisa aja ini. Dan jangan-jangan ya semoga ya dia cepat berproses di sini. Kalau dari energi kartunya sih
Ini cepat ya energinya. Mm-mm. Iya. Nah, itu tadi Mari bilang ya, masih belum dua arah di sini, bahwa aku nggak butuh apa-apa, bahwa aku nggak butuh dunia gitu ya, untuk menutupi sesungguhnya bahwa dia bilang di sini dia nggak mampu jalan dengan dirinya sendiri. Nah gitu. Ini lagi-lagi nostalgianya dia tentang masa lalunya dia ini yang masih dibawa-bawa sampai kehidupan dia sekarang. Dulu mama papaku perlakukan aku kayak gini. Dulu aku tuh datang dari keluarga yang gini. Jadi berharap masa lalu dia itu datang ke hidup dia untuk sekarang ini gitu. Dan tadi mimpi-mimpi dia itu atau harapan-harapan dia itu yang tanpa dia wujudkan, mengkuras dirinya, ini dengan 9 kayu ini kelihatan jelas. Nah gitu. Tadi apa yang dia miliki tidak dia rawat, tidak dia jaga dengan baik, itu ada. Bisa berkorban untuk orang lain hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, tapi kemudian mengabaikan diri, ini ada. Gitu ya, nasehatin orang lain tapi nasehatin diri masih belum. Ini bisa jadi jago nasehatin orang, gitu ya, pinter banget memotivasi orang, pinter banget membawa orang ke jalan yang lebih benar, lebih bagus gitu. Tapi untuk diri dia sendiri, dia nggak tahu kemana jalannya. Kalau itu dihadapkan ke dia, nggak ngerti dia. Nah, di sana, ya, apa yang dia miliki tidak dia hargai dengan baik ada. Tapi ketika yang dia miliki itu menghilang ataupun pergi, baru di situ menyesal, gitu ya, baru menyesal di sana. Nah kayak kita, pengabaian diri yang dia anggap itu sebenarnya normal atau justru itu penting. Nah gitu. Jadi dia ini capek sendiri ya tentang hidup ini, bisa dia tuh lelah sendiri, capek sendiri. Dan maybe ini untuk beberapa terlalu energi feminim ya, kebanyakan dari dia feminim banget gitu. Jadi yang kayak sedikit rapuh gitu, yang membutuhkan topangan dari orang lain gitu. Nah, dia ini bisa dia abai ke seseorang yang hadir dalam hidupnya dia, tapi sebenarnya tanpa orang itu dia sebenarnya nggak bisa. Misalnya contoh ya, dia ini menikah ya, dia ini menikah. Bisa saja dia tidak memperhatikan istrinya atau dia tidak memperhatikan suaminya. Tapi sebenarnya tanpa suaminya atau tanpa istrinya, dia tuh kayak bernafas hanya pakai satu lubang hidung gitu loh. Nah, di sana ya. Sebenarnya kayak gitu dia ini. Dia ini kalau Mari lihat sibuk ya mencari soulmate-nya dia. Sebenarnya sibuk di sini. Mana nih orang yang menjadi belahan jiwaku? Padahal jangan-jangan memang pacarnya saat ini atau suami atau istrinya saat ini, jangan-jangan itu sudah tepat jadi soulmate dia, memang itu soulmate-nya dia. Tapi dia bisa-bisa di situ abai gitu loh. Lah bukti tadi Mari bilang kan, tanpa pasangannya ini dia kayak ngerasa bernafas hanya dengan satu lubang hidung gitu.
Kalau Mari bilang ini orang tidak sanggup ini sesungguhnya tanpa berkomunitas. Tidak sanggup dia. Mesti banyak yang menjadi pendampingnya dia, motivatornya dia, walaupun pada kenyataannya dia yang memotivasi orang-orang ya. Tapi dia juga butuh sandaran di sini. Dia butuh sandaran yang banyak. Lihat ini ya. Dia lagi megang kayu. Gitu ya. Ini banyak kayu. Butuh orang yang positif, yang mengelilingi dia. Dia butuh itu. Nah di sana ya. Gak sanggup survive dengan dirinya sendiri. Gak sanggup. Tanpa orang lain, dia merasa dia tidak berarti, dia tidak berharga. Nah gitu ya. Gak tahu dia dari mana dia harus memulai, bagaimana cara dia bertahan, bagaimana cara dia agar semakin master di setiap kehidupannya dia. Nah, di situ dia yang masih menjadi perjuangannya dia, kalau mari lihat ya, menjadi misi hidupnya dia sesungguhnya. Nah, gitu ya. Oke, Libra, ini seseorang datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, Aries, ya. Agak sulit ini mencintai, ya. Agak sulit ini orang mencintai. Mencintai apapun itu, iya pekerjaan, iya seseorang, gitu ya. Agak sulit mencintai. Adapun di sini energi airnya dia, ini energi airnya posisinya juga terbalik gitu. Terlalu rentan, sisi feminim yang dia ambil di sini terlalu rentan gitu ya. Tidak balance antara feminim sama maskulinnya dia gitu ya, masih kurang balance di sini gitu. Oke, kemudian ini orang datangnya dari sesama Libra, Aquarius, Gemini. Jadi energi Taurus. Ini pun energi Taurus. Ya, itu yang lebih mendominasi pembacaan kita kali ini Libra. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.